Muktah, sebuah tempat yang mungkin jarang dikenal. Tetapi disinilah sebuah pertempuran dahsyat terjadi pada tahun 629 Masehi, yang menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Islam. Ketika langit mulai gelap, lebih dari 3.000 pasukan Muslim bersiap menghadapi salah satu kekuatan terbesar di dunia saat itu, Kekaisaran Bizantium. Bagaimana bisa pasukan kecil ini bertahan melawan puluhan ribu prajurit? Apa yang sebenarnya terjadi di medan Muktah? Inilah kisah tentang keberanian, strategi, dan pengorbanan yang membekas di sejarah. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten sejarah yang inspiratif. Perlu diingat, semua visual yang ditampilkan dalam video ini hanya ilustrasi semata, dan bukan sebuah kejadian yang sebenarnya. Untuk memahami latar belakang pertempuran ini, kita harus melihat konteks yang lebih luas pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun 629 Masehi atau 8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat-surat kepada berbagai penguasa dunia, termasuk Kekaisaran Bizantium, mengajak mereka untuk mengenal Islam. Salah satu surat itu ditujukan kepada penguasa Bani Ghassan, sebuah kerajaan Arab yang bersekutu dengan Bizantium. Namun, salah satu utusan Nabi, Al-Harits bin Umair, dibunuh secara brutal oleh Syurahbil bin Amr, seorang pemimpin Bani Ghassan, di wilayah Muktah. Dalam norma diplomatik saat itu, membunuh utusan dianggap sebagai deklarasi perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tinggal diam. Beliau memerintahkan pengiriman pasukan untuk menuntut balas atas pembunuhan tersebut, dan memulai persiapan militer untuk menghadapi ancaman Bizantium di utara. Pasukan Muslim yang dikirim ke Muktah terdiri dari 3.000 prajurit, sebuah jumlah yang terbilang kecil jika dibandingkan dengan pasukan Bizantium yang diperkirakan mencapai 100.000 orang, ditambah pasukan sekutu mereka dari Bani Ghassan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Zaid bin Haritsah sebagai panglima, dengan Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawahah sebagai penggantinya jika Zaid gugur. Dalam pidatonya kepada pasukan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan semangat dan mengingatkan mereka akan pentingnya bersatu di bawah bendera Islam. Namun, kabar tentang kekuatan Bizantium yang jauh lebih besar membuat pasukan Muslim harus mempersiapkan strategi terbaik. Mereka bergerak cepat ke arah utara, melalui Wadi Al-Qura, sebelum tiba di wilayah Muktah, di dekat Sungai Yordan. Di sana, mereka berhadapan dengan pasukan Bizantium yang sangat besar. Pada hari pertempuran, kedua pasukan berhadapan di lembah Muktah. Di satu sisi, pasukan Muslim bersatu di bawah bendera yang dipegang oleh Zaid bin Haritsah, sahabat setia Rasulullah. Namun, situasi di medan perang sangat tidak menguntungkan bagi pasukan Muslim. Zaid memimpin dengan penuh keberanian. Namun setelah pertempuran berlangsung sengit, Zaid akhirnya gugur di medan perang, tertembus tombak musuh. Setelah Zaid gugur, bendera diserahkan kepada Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ja'far memimpin pasukan dengan penuh semangat. Bahkan ketika ia kehilangan kedua tangannya dalam pertempuran, ia tetap mempertahankan bendera dengan tubuhnya hingga akhirnya ia pun syahid. Setelah itu, giliran Abdullah bin Rawahah yang mengambil alih komando. Abdullah sempat ragu, namun kemudian ia maju dengan tekad kuat, dan ia pun akhirnya gugur. Ketika tiga panglima Muslim gugur, situasi terlihat sangat genting. Namun di saat-saat krisis ini, Khalid bin Walid, seorang panglima yang baru saja masuk Islam, mengambil alih komando. Khalid terkenal sebagai ahli strategi militer, dan di Muktah, ia membuktikan kebolehannya. Ia segera mengatur ulang posisi pasukan Muslim dan melakukan manuver yang mengesankan untuk bertahan. Dalam sebuah taktik yang cerdik, Khalid mengubah formasi pasukan setiap hari untuk membuat musuh mengira bahwa bala bantuan Muslim sedang tiba. Ini menciptakan kebingungan di pihak Bizantium dan memberi Khalid kesempatan untuk melakukan penarikan pasukan secara teratur tanpa kerugian besar. Meskipun pertempuran ini berakhir tanpa kemenangan mutlak, keberhasilan Khalid dalam menyelamatkan pasukan dari kehancuran total menjadi salah satu kisah paling heroik dalam sejarah Islam. Setelah beberapa hari pertempuran, Khalid bin Walid berhasil memimpin pasukan Muslim kembali ke Madinah. Meskipun banyak prajurit yang gugur,
Pasukan Muslim secara keseluruhan berhasil selamat dari pertempuran yang seharusnya menghancurkan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut mereka dengan penuh rasa syukur dan menyebut Khalid sebagai pedang Allah karena keberaniannya dan kecerdasannya di medan perang. Pertempuran Mu'tah juga menjadi pelajaran penting bagi dunia Islam tentang kekuatan iman dan strategi. Meski jumlah pasukan jauh lebih kecil, semangat juang, kepemimpinan, dan taktik yang cerdas membuat pasukan Muslim tetap bertahan. Pertempuran Mu'tah adalah bukti nyata bahwa dalam sejarah Islam, keberanian dan kecerdasan selalu menjadi kunci kemenangan, meskipun melawan segala rintangan. Kisah ini tidak hanya berbicara tentang pertempuran, tetapi juga tentang nilai pengorbanan, persaudaraan, dan keyakinan yang kuat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu tertarik untuk terus menggali kisah-kisah sejarah yang inspiratif, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.